Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad dan teman-teman yang saya sayangi. Nama saya Agus Alfian. Saya dari manajemen 1 Rek B semester 4. Langsung saja saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, yaitu materi manajemen pemasaran dan wirausaha 2. Langsung saja, yang pertama, dasar pemasaran, wirausaha dan etika pemasaran. Pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial, memenuhi dengan cara yang menguntungkan. Tujuan dari pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan, baik sehingga produk atau jasa bisa sesuai dengan kebutuhan sehingga terjual sendiri. Apa sih yang dipasarkan? Tentu beragam. Ada barang, jasa, informasi, ide, dan lain-lain. Kemudian etika pemasaran, setiap manusia tentunya memiliki etika. Begitu juga pemasaran. Pemasaran juga memiliki etika agar yang memasarkan dapat mempertahankan jati dirinya. Kemudian yang kedua, menghadapi pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang mampu atau dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama seperti yang kita bahas di atas. Pemasaran dan wirausaha akan memunculkan pesaing. Nah, di sini tujuan dari pesaing adalah untuk memaksimalkan laba atau memperbanyak keuntungan, baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Namun, perusahaan tidak boleh terlalu berfokus kepada pesaing, melainkan harus berfokus kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga, membangun merek yang kuat dan mengelola komunikasi yang baik. Merek adalah nama, istilah, lambang, atau desain atau kombinasi yang dimasukkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Perang merek sangat penting dalam bersaing di dalam dunia marketing. Kemudian mengelola komunikasi pribadi adalah cara pemasaran yang dimana perusahaan ingin langsung berkomunikasi dengan konsumen. Interaksi ini biasanya dilakukan melalui telepon, email, atau bertemu langsung dengan konsumen agar bisa mendapatkan respon langsung. Adanya manfaat pemasaran langsung sangat banyak. Salah satunya memungkinkan pemasaran menguji media dan pesan alternatif untuk menemukan pendekatan yang paling efektif dari segi biaya. Kemudian yang kedua, manfaat dari pemasaran langsung membuat pemasar dan strategi pemasar kurang dapat dilihat pesaing. Kemudian yang keempat, merancang dan mengelola jasa. Jasa atau layanan adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Karakteristik jasa ada tak berwujud, tak terpisahkan, dan dapat musnah. Selanjutnya yang kelima, mengelola perdagangan eceran, grosir, dan logistik. Perdagangan eceran atau retailing adalah semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi dan non-bisnis. Kemudian pengecer atau retailer adalah semua badan usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjualan eceran. Jenis-jenis pengecer sangat banyak. Yang pertama ada toko barang khusus, department store, pasar swalayan, toko kelontong, toko diskon, pengecer off price, superstore, ruang pamer katalog. Kemudian tingkatan layanan pengecer ada swalayan, memilih sendiri, layanan terbatas, dan yang keempat layanan penuh. Kemudian kategori usaha eceran non toko, ada pemasaran langsung, contohnya seperti Amazon.com. Kemudian mesin otomatis, contohnya seperti Coca-Cola yang memiliki mesin otomatis terbanyak di dunia, salah satunya ada di Jepang. Kemudian keputusan pemasaran,
keputusan pemasaran, yang pertama pilihan produk, yang kedua pasar sasaran, yang ketiga pengadaan barang, yang keempat harga, yang kelima jasa, yang keenam atmosfer toko, yang ketujuh kegiatan dan pengalaman toko, dan yang keenam komunikasi, keputusan lokasi dan label pribadi. Kemudian perdagangan grosir. Perdagangan grosir yaitu mencakup semua kegiatan dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis. Pemerintah menangani perdagangan grosir berdasarkan peraturan hukum dan pajak. Kemudian logistik pasar. Di dalamnya ada perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan, lalu mengimplementasikan dan mengendalikan aliran fisik bahan dan barang akhir dari titik asal ke titik penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan laba atau keuntungan. Sistem logistik pasar yaitu meliputi manajemen bahan, sistem aliran bahan, dan distribusi fisik dibantu oleh TI atau teknologi informasi. Keputusan logistik pasar ini adalah yang terakhir, pemrosesan pemesanan, pergudangan, dan persediaan. Sekian penjelasan dari saya, materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf.